Berikan hikmat, wahyu, dan pengertian dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Tetap pegang mic-nya, bantu saya nyanyi. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Saya berasa di rumah sendiri. Karena di sini ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin. Ibadah tanpa kehadiran Tuhan aja rutinitas. Tapi kita butuh His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Setring. Kita pingin Tuhan lakukan sesuatu pagi hari ini. Kita bikin ibadah yang spesial. Amin. Taruh handphonemu, jangan pegang handphonemu dulu. Kita menghormatin Raja kita yang maha mulia. Bapak, ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu, dengerin baik-baik. Ketika kita menghadap Raja, kita yang bukan siapa-siapa ini bisa menjadi siapa-siapa. Ketika Raja berkenan kepada kita, seorang gembel pun bisa menjadi seorang bangsawan. Seorang bangsawan tiba-tiba menjadi seorang gembel. Kalau kita didapatin nyenengin hati Raja kita. Tahu gak kita hari ini menghadap Raja yang maha mulia itu? Kita mau senengin dia. Tahu gak? Kita ini bisa langsung sweet ke alam hadirat Tuhan. Ketika hatimu, pikiranmu, perasaanmu fokusnya sama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri sama-sama, amin. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Lihat sebentar, tahu nggak di dalam hadirat Tuhan kita hanya bisa dipuaskan? Kita bisa liburan ke luar negeri, kita punya duit bergebok-gebok US dollar, kita beli rumah yang paling mewah di Citraland, kita bisa punya berlian segede kelapa, atau apapun lah yang kita miliki. Tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Suamimu, anakmu, istrimu, apapun tidak bisa memberikan kepuasan. Tapi ketika mulai hari ini ya, saat ini, engkau tutup matamu, engkau fokus sama Tuhan, engkau datang dalam hadiratnya. Nanti tiba-tiba ada orang-orang akan dilawat Tuhan. Engkau ketemu dengan hadirat Tuhan, hadirat itu yang akan memuaskan hatimu. Saya sering ngomong seperti ini. Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Dia ada di mall, dia ada di tempat pelacuran, dia ada di diskotik. Tuhan yang omnipresent tadi tidak mengubahkan apa-apa. Tapi His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Yang menjamah Saulus menjadi Paulus. Yang merubah rasul-rasul menjadi orang yang diurapin Tuhan di kisah para rasul. Mulai ayat yang kedua, mereka dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya berkuasa. Hari ini engkau ketemu dengan hadirat Tuhan. Hidupmu akan diubahkan, masa depanmu akan diubahkan. Amin. Tutup mata. Di hadirat-Mu aku puas.
hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu. Ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me. Breathe upon me. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Nikmati hadirat Tuhan. Baki robo sambi kuno monta baka paribu kubu. Imene mepepe sekuna mante karabapatakan. Ipatakan narabate kuno. Imata karabase lemetebe. Sembah Dia. Sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya, Raja yang
Engkau dimuliakan. Inaramu senimiamu. Iki famana moso. Siniminiamianamu. Angkat suaramu, nyanyikan mazmur buat raja itu. Iki dibie syanamu. Hinamu sinibia hibidibie igunamoso siniananamu. Inama inamu. Hikiniana masih minimiamu. Hikifamana musuh. Di dalam hadirat-Mu kami datang, kami menyenangkan hati-Mu. Dari dalam hati kami mengalir nyanyian mazmur, nyanyian yang meninggikan Raja. Oh, siang hari ini, oh Tuhan, Kau diagungkan. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, Tuhan, oh, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau berjalan menyenangkan hati-Mu. Kami bawa hati kami siang hari ini jadi korban yang menyukakan hati-Mu. We love you, we love you, we love you. We love you. Nikmati hadirat-Nya. Dia datang akan memelukmu. Urapannya sedang bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang Tuhan bagian-Mu, bagian-Mu, lawat orang-orang ini. Nikmati, nikmati hadirat. Lihat sampai kedalaman batin kami Tuhan. Kerinduan kami hanya ingin Engkau, bukan yang lain.
Kau lihat kegagalan kami. Kau lihat kekacauan di hidup kami. Kau lihat sampai kedalaman batin kami, Tuhan. Siang hari ini kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all Jesus, you're all I need. Tangan kananmu taruh dada. Aku berdoa, ada orang-orang yang pingin ngalami Tuhan siang hari. I just want to praise you. Aku berdoa Tuhan. Ada orang-orang yang pingin ngalami Tuhan. Sekarang Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama. Jamah dalam nama. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, bahwa mereka mengalami hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau di kamar doa mereka, di masalah mereka dia bertemu dengan Engkau, di persoalan mereka, mereka berjumpa pribadi dengan Roh-Mu, bahwa mereka masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, sampai ngerti isi hati Tuhan. Setiap orang dalam ruangan ini beranjak dari kemuliaan berkemuliaan yang semakin besar. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu siang hari ini. Kami tetap membutuhkan Kau, memerlukan Kau tinggal di antara kami. We thank you, we praise you, we adore you. Semuanya buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berjumpa dengan hadirat Tuhan membuat everything is okay. Sekalipun hidup kita nggak oke. Banyak orang hidupnya nggak oke hari ini. Struggle, berjuang, tangis, jerit-jeritan, gulung-gulung. Ada? Nggak ada semua kan? Loh nggak ada kan? Masih bengong dengan hadirat Tuhan kan? Iya. Nikmati hadirat Tuhan. Coba angkatnya nikmatin Tuhan hari ini, pagi hari ini. Tuhan juga senang nikmatin kita. Tuhan tuh senang menikmatin kita. Tapi seringkali Tuhan gak menikmatin kita. Kita sering nyakitin Dia. Dengan perkataan kita, tindakan kita, sikap hati kita. Saya mau ngomong dari hati ke hati, oke? Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan. Dan Tuhan tetap baik. Sampai hari ini.
Kita bikin kesalahan, pelanggaran, ngawur hidup kita, kacau hidup kita. Waktu kita datang sama Tuhan, dia masih terima sama kita. Hebatnya Tuhan kita. Tapi seringkali kita disakitin orang lain, dilukai, dihianati, diperlakukan buruk orang lain, kita seringkali gak mau terima orang lain yang nyakitin itu. Bahkan kita pengen balas dendam. Kita pengen nyakitin balik. Kita pengen ngelukain balik. Kadang kita lebih jahat daripada setan. Kelihatannya sih rohani. Dari tindakan, sikap, perbuatan kita akan mencerminkan siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tapi kita hari ini mau belajar. Untuk hati yang di dalam ini lo diubah. Hatimu yang tahu dirimu sendiri bersama Roh Kudus. Ibu Gembala enggak pernah tahu isi hatimu. Motivasi hidupmu enggak pernah tahu. Bahkan kau sendiri enggak pernah tahu hatimu sebenarnya seperti apa. Sampai engkau dibanturin masalah. Diperlakukan buruk. Disikat orang lain. Diinjak orang lain. Enggak dihargain orang lain. Baru ketahuan isi hatimu apa. Terlihat dari mana? Mulutmu, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu. Mencerminkan siapa? Saya gak mau dengar suara handphone, please di silent. Ini waktu yang sangat mahal sekali. Karena saya dari Jakarta ke sini. Hanya untuk ngomong, tapi engkau pusing dengan handphonemu, please. Hormatin Tuhan. Amin. Kita mesti belajar nyenengin hati Tuhan. Ya, baru ini baru khotbah, tadi itu permulaan. Katakan saya ingin dengar firman. Lah kok belum sarapan? Saya haus dan lapar. Tidak hanya bakmi, tapi firman. Saya ingin kenal Tuhan. Saya ingin ngalami Tuhan. Tahu nggak? Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang ilahi, yang gede, yang kita tidak pernah pikirkan, nggak pernah kita bayangkan. Dan Tuhan bawa kita menuju ke arahnya Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan, lewat namanya proses loh. Berapa banyak di antara kita ngalami proses yang tidak enak-enak, rasanya kok kayak begini, aku ngalami kayak begini, gimana ini? Sudah cinta Tuhan, kok aku ngalami kayak begini? Tahu nggak? Itulah perjalanan diizinkan Tuhan, membawa kita semakin dekat untuk menggenapi rencananya. Makanya kalau ada masalah, kemarin di retreat, harus belajar, ngapain? Lupa. Coba senyum dulu, kanan kirinya yang manis coba. Tapi kalau engkau di sini aja susah senyum, kamu di rumah tangga, wah, wangel. Di Esther pasal yang kedua, sesudah peristiwa-peristiwa ini, Bapak Ibu mesti baca ke bab peristiwa itu. Peristiwa itu di kejadian di Esther pasal yang pertama, karena Ratu Wasti menolak dipanggil oleh Raja Ahasweros, karena dia bikin pesta sendiri. Raja punya pesta, ratunya punya pesta. Harusnya ratu ngikutin rajanya. Banyak orang Kristen bikin pesta untuk kesenangan dirinya sendiri. Akhirnya memuaskan daging dan hawa nafsunya. Kalau engkau memuaskan daging dan hawa nafsumu sendiri, hidupmu gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Boleh bisa menikmatin segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan kau lupa Tuhan, ujungnya kau gak dapat apa-apa. Ujungnya malah kau gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejar hari ini kan menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang lain. Kalau kita menyenangin Tuhan, kita cari Tuhan, kita akan ketemu semuanya. Halo. Kau cari berkat, kau akan ketemu berkat, tapi kau gak ketemu Tuhan. Kita kerja saja, kita jadi orang rajin, pasti diberkatin kok. Karena jadi orang Kristen gak boleh males, harus rajin. Katakan rajin. Punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Setelah kepanasan murka Raja Ahasweros, surutlah, terkenanglah Baginda kepada Wasti, yang dilakukannya kepada apa yang diputuskan atasnya. Ratunya dipecat. Dia cari pengganti yang lain. Coba perhatikan. Maka sembah para baginda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa di segenap daerah kerajaannya,
supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya, katakan elok rupanya. Muka cantik saja tidak cukup sebenarnya. Kelakuan yang penting. Berapa banyak istrinya sudah cantik, sudah skincarean, sudah ke Korea, sudah pokoknya macam-macam, tarik benang, tarik tambang, macam-macam. Ternyata kelakuannya tetap buruk. Ada kan kita ketemu ada orang-orang yang cantiknya luar biasa. Tapi kalau ngomong itu, serem itu. Kuat tuh galaknya bukan main. Sampai pembantunya itu matanya melotot-melotot begitu. Kuat tuh galak, gak ada hikmatnya. Cantik tok tuh gak cukup loh. Apalagi kalau cantik plus kelakuannya begini. Itu disayangin suamimu. Yuk belajar yang suaminya kabur dulu kelakuannya kayak apa. Kan horor kan. Makanya suamimu kabur kan. Belajar dari kejadian itu. Belajar sekarang memiliki sikap yang manis. Katakan sikap yang manis. Rupa ini sebatas kulit hanya berapa mili. Kalau muka ini didandanin, memang tetap cantik. Tapi yang di dalam ini loh, yang seringkali lebih abadi. Muka ini kalau dikelupas setengah senti aja horor loh muka kita. Bener apa enggak? Tapi yang di dalam ini loh. Coba kita lanjut ya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya. Wajahnya menarik, cantik. Di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Setelah didapatin ada gadis-gadis yang masih perawan dan mukanya cantik, tidak cukup di situ, kasih wangi-wangian. Supaya ketika menghadap raja itu berkenan. Dan dikasih wangi-wangiannya, apa cukup sehari 2 hari? Tahu nggak berapa? Selama setahun. Bapak ibu-ibu nih yang suka ke salon ini, kelihatannya mukanya cantik-cantik semua yang di sini salon. Kalau seminggu ke salon sekali oke ya. Dilulurin sehari sekali oke. Tapi bayangin kalau Ibu Eli ke salon berapa hari sih? Bu sekali? Gak pernah ke salon, tetap cantik saya. Bu gembalamu natural. Bayangin ibu-ibu kalau ke salon tiap hari dilulurin tiap hari, apa yang terjadi? Hah? Seneng gak? Untuk menghadap raja itu dilulurin tiap hari. Dulu sebelum saya mau nikah itu kan saya agak gelap kulitnya ya, tapi manis ya. Tiap hari saya luluran biar kelihatan kinclong. Karena istri saya kan putih, nanti kayak kopi susu. Saya luluran. Tiap hari sampai pedih loh kadang. Bayangin. Ini perempuan-perempuan yang cantik-cantik dikumpulin selama setahun. Dilulurin, diberikan wangi-wangian. Belenger apa enggak? Ke salon sebulan sekali oke. 2 minggu sekali oke. Tiap hari dilulurin, dikerok, dikupas, diwek. Apa yang terjadi kira-kira dengan ibu? Kulitmu tambah tipis loh nanti. Enak gak kayak gitu? Nggak enak toh? Coba kita akan lihat ya. Dan gadis yang terbaik, katakan yang terbaik. Saya yang menjadi yang terbaik. Loh lemes sih. Ntar lagi dapat makan loh. Semangat gitu loh. Yang terbaik. Saya menjadi yang terbaik. Di hadapan Tuhan. Gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simai bin Kis, seorang Benyamin. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu buangan yang turut dengan Yekonya. Raja Yehuda ketika diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, engkau hari ini mungkin dibuang. Enggak dipedulikan dengan suamimu. Enggak dipedulikan dengan orang lain. Enggak dipedulikan di lingkunganmu. Tapi kalau engkau didapatin tadi. Menjadi wanita yang elok parasnya. Kelakuannya baik. Dikasih wangi-wangian. Tahu enggak dikasih wangi-wangian? Itu Esther perempuan kan enggak dikasih wangi-wangian selama setahun. Bapak Ibu dikasih wangi-wangian setiap hari kan. Oleh Tuhan. Diapain? Digebukin Tuhan kan. Diremuin kan. Itu loh kelakuan yang busuk-busuk itu loh. Yang bawel, yang cerewet, yang ngomelan, yang gampang tersinggungan. Yang pikirnya negatif. Siapa yang pernah
pikirannya jelek terus. Gak ada kan di sini? Gak ada di sini, di luar sana banyak. Siapa yang sering kali gampang cemas? Bingung? Gak ada kan? Udah dikhotbahin kok, makanya berubah semua ini di sini mukanya. Kelihatan, tapi praktekmu gimana? Halo? Tuhan buat kita menjadi wangi di hadapannya lewat proses, katakan proses. Permukaan, masalah, tekanan, himpitan, persoalan, disakiti, difitnah, dilukai, dihianati. Enak semua enggak itu? Tahu enggak itu membentuk yang di dalam hatimu? Kayak khotbah kok galak banget toh Pak, kayak ngomong kayak begini kan enggak enak toh Pak, ngomongnya manis-manis itu enggak ada. Supaya engkau dewasa di dalam Kristus. Karena Bapak Ibu, ini ada bapaknya soalnya. Ibu-ibu ini sedang dipersiapkan menjadi orang kesayangan Tuhan. Untuk menjadi orang kesayangan Tuhan itu kan enggak ngawur toh kelakuannya, serambangan, cuawaan gitu loh. Duduk sembarangan, makan angkat kaki, ngomongnya ngawur kan enggak punya etika tata krama toh. Apalagi kalau kita tamu, ada tamu yang terhormat, duduk kita kan manis kan, duduk begini, shalom, mulutnya manis, pakaiannya juga sopan kan. Karena kita ini adalah calon istrinya, pengantinnya Yesus Kristus Tuhan. Loh kita ini calon pengantinnya Yesus Kristus Tuhan, kita ini mempelai perempuan. Mana mungkin mempelai perempuan cewawaan, ngawur acak-acakan, ya rajanya gimana, potongan-potongan model kayak begini. Cara berdandan kita mencerminkan siapa kita. Karena kita anak-anak bangsawan kerajaan Allah, putri-putri kerajaan Allah, pakaian kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan kita harus seperti bangsawan kerajaan Allah. Kamu gampang ngamuan jerat-jerit. Punya masalah histeris, panik, jerat-jerit gitu. Loh kamu tuh bangsawan apa orang berandalan gitu? Kita kan bisa membedakan antara orang yang punya pendidikan dan orang yang gak punya pendidikan. Orang yang punya etika dan orang gak punya etika. Betul gak? Pingin tahu orang gak punya etika, datang ke pasar. Wah, tahu semua di sana. Ngomong itu pokoknya juara jerit gak jelas itu. Kita ini adalah anak-anak kerajaan yang punya tata krama. Kalau orang mau menghadap Pak Jokowi pun harus punya etika tata krama, ada protokol kerajaan Allah. Harusnya setiap hari kita ini kan menghadap raja toh. Siapa setiap hari berdoa? Setiap hari menghadap Tuhan enggak? Menghadap raja enggak? Kamu menghadap raja setiap hari Bapak Ibu, ini menghadap raja setiap hari, harusnya kelakuanmu kan berubah toh. Cara ngomongmu tambah hari tambah sopan ya Tuhan. Wow, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, jawab aku. Loh pikir ke Tuhan itu siapa? Tuhan tolong. Apa itu? Kita bisa menempatkan Tuhan sebagai raja. Ketika kita tempatkan Tuhan menjadi raja di dalam diri kita akan respect dan hormat. Kalau kita tempatkan Tuhan kan bisa kita tempatkan sebagai gembala, dia akan nuntun kita. Kita tempatkan Tuhan sebagai bapak kita bikin kesalahan tetap disayangin toh. Betul apa enggak? Ketika engkau tempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidupmu, engkau mesti tahu loh, etika, tata krama, protokoler. Gak bisa sembarangan. Hidup semakin takut akan Tuhan. Karena ketika Wasti didapati menjadi ratu yang melawan raja, dipecat. Kita pikir kita kenal Tuhan sebagai Bapak, oh iyalah aku pecicilan gak apa-apa, aku bikin dosa apa. Nanti kamu berurusan sama Tuhan. Ketika Tuhan hadir sebagai raja, Usa yang pegang kereta yang membawa tabut itu mati loh. Ananias dan Safira apa yang terjadi? Ketika kita hormatin Tuhan sebagai raja. Ada handphone, tolong dijual saja handphonenya. Ketika kita tempatkan Tuhan sebagai raja, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ngomong juga gak sembarangan, respect dan hormat. Coba perhatikan ketika saya nyembah, ketika hadirat Tuhan tebal, saya gak mau banyak ngomong yang aneh-aneh. Saya hormatin Tuhan sebagai raja. Mau ngomong sembarangan juga gak enak rasanya.
Ketika kita nyembah Tuhan, hadirat begitu tebal, Bapak Ibu gak mau ngapa-ngapain kan? Bener enggak? Halo? Hanya pingin diem aja Tuhan, aku mau nikmatin hadirat. Bener enggak? Yang di belakang, ketika engkau nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu tebal sekali. Engkau merasakan kehadirannya, His manifested presence. Kan gak mikir Tuhan, tagihanku piye ya Tuhan, aku piye ya, gak mikir kayak gitu kan? Bener enggak? Kita hanya pingin diem Tuhan, aku pingin menikmati engkau baik, engkau luar biasa. Bayangin kalau kita senengin hati Tuhan, nyenengin hati Tuhan tuh, tahu gak ngapain? Belajar beri hatimu sepenuhnya untuk Dia. Nggak mungkin toh kita datang kepada suami kita setiap hari, Tuhan, suamiku, sayangku, cintaku, negeriku, rayon pulau kelapa, aku butuh ini, aku butuh itu. Lama-lama suamimu kabur loh. Minta terus, minta terus, minta terus. Bener nggak Bu? Kalau suami digituin, masa lagi mesra-mesraan, terus mikirin bayar listrik, nggak mungkin lah di sini nggak mikirin bayar listrik lah. Bayar cicilan nggak mungkin toh. Lagi mesra-mesraan itu lo ngomongin minta ini minta itu kan nggak mungkin toh. Ngomong kamu tuh suami yang luar biasa, aku tuh bangga punya suami model kayak kamu, langka. Dipuji, disenengin, diagungkan. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan hanya minta. Tuhan, aku pusing iki wis Tuhan, wis bertahun-tahun jembalitan iki Tuhan, ya apa iki Tuhan? Ada lagi yang datang kepada Tuhan karena doanya gak dijawab-jawab, telepon Bu Eli, Bu Eli tolong. Siapa yang kayak begitu? Dulu pasti ada, sekarang pasti gak ada. Loh gak ada amin ini kelihatannya? Karena kalian udah dewasa di dalam Kristus, semakin hari semakin dewasa. Ketika kita datang menyembah Tuhan, nyenengin hati Tuhan, senengin hati Tuhan. Kita kan gak bisa nyenengin Tuhan dengan pemberian kita ya. Tuhan terlalu kaya kok. Kita bisa beri apa sih sama Tuhan? Kasih duitmu. Bukankah Tuhan yang pencipta langit dan bumi? Punya bulan dan bintang. Bulan itu dijual gak ada yang berani sanggup beli kok. Betul apa enggak? Kita mau minta duit. Kita kasih duit sama Tuhan. Kita mau kasih apa? Tuhan gak terlalu butuh duitmu kok. Tapi kita berikan hati kita setiap hari sama Tuhan. Hati ini loh yang diberikan sama Tuhan setiap hari. Hanya pengen nyenengin hati Tuhan toh. Loh Pak, gimana aku nyenengin hati Tuhan? Wah, aku ngalami hal kayak begini kok. Suka nggak suka, enak nggak enak, kita harus nyenengin hati Tuhan. Makanya lewat proses tadi loh, dikasih wangi-wangian setiap hari. Dilulurin setiap hari, katakan saya harus dilulur. Setiap hari oleh firman Tuhan. Dikasih wangi-wangian. Kalau tiap hari dikasih wangi-wangian, baumu semerbak enggak? Kayak Bulgari, Chanel, YSL. Apa lagi? Parfum sing mahal-mahal itu loh. Hah? Hermes. Kalau tiap hari disemprotin parfum, lama-lama wangi enggak? Tapi kalau kerjaanmu hanya ngomel, gerutu, ngeluh, stres, pusing, ketemu orang tiap hari, ketemu orang teman yang kerjanya, aduh aku pusing, lama-lama kita judek ya, tahu kan judek, enek, belenger, benar apa enggak? Tapi kalau kita ketemu sama orang, duh kamu ngadepin masalah ya? Iya, tapi senyum manis. Duh kok beda ya kamu ya? Loh kamu nih ngadepin tantangan kok kamu tambah ceria nih kayak apa ini? Masalahmu selesai? Belum. Loh kamu kok bisa enjoy? Iya. Karena Tuhan sedang ngurusin hatiku. Sikapmu benar, reaksimu benar, masa depanmu benar. Amin. Saya mau lihat orang-orang di sini dewasa loh. Sudah dicekokin firman pagi, siang, IG live, Zoom, ibadah onsite, bertahun-tahun. Kalian gak bertumbuh dewasa rohani, kalian menjadi bayi-bayi yang pakai casing tubuh dewasa, perlu bertobat hari ini. Yang kita kejar bukan nyenengin suami. Yang kita kejar bukan nyenengin orang lain, nyenengin Tuhan. Nanti suamimu akan jatuh cinta sama kamu. Anak-anakmu sayang sama kamu. Cucumu juga akan sayang sama kamu. Kasih wangi-wangian. Supaya yang mambu-mambu tadi, kayak bau mambu Indomie rasa kari ayam itu dibuang semua. Dulu bau keringat abang-abang itu lo disingkirin. Biar baunya harum. Harum terlihat dari mana? Tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu. Orang seneng gak di sampingmu? Aku tuh seneng loh kalau ketemu kamu. Coba lihat kanan kirinya. Lu lihaten toh. Kamu bahagia gak kalau deket aku? Tanpa tanyain. Duh,
Seneng gak kalau kamu deket aku gitu? Kalau sampai didapat aku males deket kamu, enek kamu. Berarti belum bertobat lo ya. Kamu tuh lo bencana tuh, negatif, jelek ngomong terus, berarti kalian belum bertobat loh. Tapi kalau orang, aku pengen ngobrol sama kamu, loh kenapa? Aku tuh seneng sama kamu. Loh kok bisa? Pokoknya aku adem lah deket kamu tuh. Nyaman loh. Karena ada manifestasi hadirat Tuhan, orang lain bisa menikmati hadirat itu. Harusnya setiap orang di tempat ini, engkau ketemu siapapun, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Di pasar mau ketemu sama mbok-mbok di pasar, orang bisa seneng. Aku kalau ketemu Taci ini loh, aku enak ya, seneng ya kayak gitu loh. Wah ketemu sama Taci ini, aku males kenapa? Meleki, medit, bayar, ditawar terus. Ibu-ibu dengerin baik-baik, istri saya, tanya istri saya tuh. Kalau dia belanja ke pasar, dia nawar, saya marah. Jangan tawar, saya bilang. Bu, jangan dengerin dia, saya yang bayar, saya bilang. Lo mbok wis tuwek lu ditawar sayur sampai, duh. Lu 5.000 buat dia itu berharga lo, buat kita lu bayar parkirnya kurang. Hati-hati lo ya, kalau tukang peracangan, toko peracangan jangan ditawar. Diomongin firman, duh ketawa-ketawa ini ketemplak kelihatannya. Udah tukang buah sampai ditawar, berapa? 35, boleh nggak 20? Lu dia punya anak, punya itu makan apa? Belajar jadi berkat ya. 5.000, 10.000 nggak bakalan buat bapak ibu miskin kok. Amin. Kayak begini buat orang yang meleki, medit. Nggak bisa ini. Hidupmu nggak jadi berkat loh. Belajar memberkatin orang-orang yang susah di sekitar hidup kita. Terutama pedagang-pedagang pasar. Kelihatan sih nggak pernah ke pasar, ini mbak-mbaknya yang ke pasar semua ini. Ntar jangan bilangin sama mbaknya ya. Mbak tawar ya, kalau bisa sampai gitu. Nggak boleh. Belajar jadi berkat. Istri saya ketika ke toko buah mau nawar, Mbak, jangan ditawar. Jangan dengerin dia, dengerin saya. Berapa bayar? Kita mau belajar jadi berkat kok sama siapapun juga. Ibu-ibu ketemu orang-orang di pasar. Ketemu orang-orang arisan yang masih belum kenal Tuhan. Ketemu teman-teman dulu yang belum kenal Tuhan. Ngelihat kita kok beda ya ini orang. Ini apa yang membuat beda ya? Dulu kamu cuawaan, pecicilan. Gak punya aturan, gak punya tata krama. Kok kamu bisa mewaris kayak putri raja kayak begini? Apa kira-kira nih? Sini, ayo ngopi tak aja, ngomong bareng. Kasih beritakan firman Tuhan. Orang harus melihat lo perubahan di dalam diri kita loh. Kalau suamimu belum melihat perubahan dalam dirimu, engkau harus bertobat hari ini. Yang punya suami. Yang gak punya suami, anakmu harus melihat perubahan hidupmu. Orang tuamu harus melihat perubahan hidupmu. Amin. Karena kita sedang dikasih wangi-wangian setiap hari. Kita lanjutkan. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja. Gadis yang terbaik loh. Tidak bercacat celah. Mulus. Kita boleh bisa boncel-boncel kayak begini. Tapi yang di dalam kita harus tetap baik kok. Gak ada orang wanita sempurna pun gak ada. Selalu ada celahnya, ada cacatnya. Tapi yang di dalam ini tidak boleh bercacat celah. Ini setiap hari harus didapatin, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semua kelemahan, kebusukan di dalam dirimu itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya setiap hari kita harus masuk dalam hubungan, keintiman dengan Tuhan. Karena kita masuk dalam hubungan keintiman dengan Tuhan. Kayak kita nyembah tadi, bawa hadiratnya ke rumah, nyembah di kamarmu. Setiap hari kau nyembah Tuhan, setiap hari ngadep sama Tuhan. Otomatis kan sebelum menghadap sama Tuhan kita koreksi diri dulu kan. Oh tadi aku baru marah loh, aku baru kesel, aku baru ngomel. Kan pergi diberesin setiap hari sama Tuhan kan kalau kita nyembah Tuhan. Bayangin kalau setiap hari kita nyembah Tuhan seperti itu, kita bereskan setiap hari di hadapan Tuhan. Lama-lama kita berubah enggak? Cara tercepat untuk kita pikul salib sangkal diri mati daging adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Lama-lama karakter burukmu dikikis habis. Dan engkau didapati menjadi orang yang terbaik di pemandangan raja kita. Baiklah dia menjadi ratu ganti wasti, hal ini pandang baik oleh raja. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai, Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ini kan orang pembuangan. Sekalipun kau dibuang, Tuhan bisa pakai hidupmu di tempat dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, bisa jadi dipromosi Tuhan. Boleh kondisi terbuang,
Tidak terkenal, tidak dipandang orang. Tapi kalau kita ini didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan, Tuhan akan promosi. Tahu gak siapa ini? Anaknya bakul gedang, anaknya penjual pisang. Di Malang di bawah kaki Gunung Kawi. Kalau sampai Bapak Ibu dengerin saya ngomong kan berarti ada sesuatu yang ilahi kan. Bukan karena ininya. Sopo ini? Bukan siapa-siapa. Karena ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sudah digebuki Tuhan, sudah diremokan Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Hal yang sama juga akan terjadi loh. Hidupmu bukannya sekedar jalani hidup, makan, tidur, nge-mall, ngafe. Apalagi jalan-jalan, liburan dan lain sebagainya. Padahal Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu masing-masing. Jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kau ditempatkan, Tuhan mau pakai hidupmu jadi berkat loh. Lewat apa? Lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Maka sekarang ini, hari ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan dengan tanggung jawab. Apapun itu. Mau jadi ibu rumah tangga, jadi mami, jadi apa lagi? Pengusaha. Jadi apa lagi? Tukang kue. Jadi pedagang. Jadi apapun, kerjakan dengan tanggung jawab. Lakukan yang terbaik seperti melakukannya untuk Tuhan. Sebab dari sanalah permulaan Bapak Ibu akan dipromosi. Jadiin berkat. Setia dengan perkara kecil. Step by step. Pak begini terus bertahun-tahun. Setia saja. Tuhan lihat kesetiaanmu. Ini bertahun-tahun gak ada yang kenal kan. Bapak Ibu kenal kan tahun 2002. 2021 Ibu Eli baru undang saya itu baru kenal kan. Dulu sopo. Dari tahun 97, 96 saya udah jadi hamba Tuhan loh. Gak ada yang kenal loh. Saya prepare setiap hari. Dilulurin sama Tuhan. Bertahun-tahun, bertahun-tahun. Saya tunggu suatu hari Tuhan mau pakai saya. Jadi berkat bagi banyak orang. Hampir setiap hari saya dengar kesaksian orang diubah Tuhan, orang dilawat Tuhan tiap hari. Perlu proses. Dari 96 sampai 2021 butuh pirang tahun. Enak apa enggak? Sebelum 2021 Ibu Eli telepon, itu stafnya telepon cari-cari saya, susah hubungi saya. Diundang khotbah 5 tahun sebelum kejadian itu. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kita ngalami bangkrut loh. Susah. Utangnya akeh. Banyak. Aset mau disita bank. Diremuin enggak? Enak banget. Tanya istri saya itu enak banget. Tiap hari tak ajak, kita nggak punya uang kok. 2018, 2020 kena COVID lagi. Karena kita nggak punya uang, kita ajakin makan pecel lele, untung istri saya nggak sungutan loh. Lele cacingan apa enggak yang kamu yang? Saya bilang, untung enggak. Tiap hari makan, dia nggak pernah makan warteg, tahu nggak warteg? Warteg di Jakarta itu. Itu loh yang makanan yang paling murah itu di Jakarta. Saya ajak makan warteg, dia nggak pernah makan warteg seumur hidupnya. Pulang saya nangis sama Tuhan. Loh Tuhan ya apa gitu Tuhan? Terus dia ngomong lagi begini. Aku nikah sama pendeta, kok tambah melarat ya katanya. Aduh, mobil dijual, deposito diambil, investasi diambil. Tenang, laki lu hamba Tuhan, yang gaji Tuhan, pasti cepat diubahkan Tuhan. Loh kapan? Tanya 2017, tanya 2018, kok belum terjadi? 2019, loh malah kena COVID, kita makan tidur aja wes. Kena COVID, kena COVID. 2020 malah babak belur. 2021 akhir November baru dipulihkan Tuhan. Enak banget? Enggak enak. Siapa bilang ikut Tuhan enak? Ikut Tuhan awalnya berjalan menuju padang gurun, tapi ujungnya engkau ngalami promosi dan peninggian. Dalam perjalanan dipromosi dan ditinggikan tadi itu, dikasih wangi-wangian, dilulurin. Ibu tiap hari ke salon ya? Mau? Dilulurin tiap hari. Mau? Tipis loh nanti kulitnya. Enggak demen kan? Paling enggak sebulan sekali toh. Ibu-ibu yang di sana juga enggak kan? Tiap hari rambutnya dikerual, dikeriting, dikerimbat, rontok lama-lama nanti malahan. Benar apa enggak? Esther tiap hari dilulurin, kita lihat ya Ki ya. Ayat yang ke-9 saya demen ayat ini. Ayat ke-8 dulu. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis terkumpul di dalam benteng Susan,
Di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana. Di bawah pengawasan Hegai, para penjaga para perempuan. Tahu gak Ester itu siapa? Ini anak yatim piatu digedein sama pamannya namanya Mordekai. Kan bukan sopo-sopo toh. Kayak saya kan bukan siapa-siapa. Kayak bapak ibu ini semua ini kan bukan siapa-siapa toh. Tapi kalau didapatin sesuatu yang indah di dalam hatimu, orang akan cari engkau. Orang butuh engkau. Apalagi kalau engkau diurapin Tuhan. Punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang akan cari kamu. Pengen belajar tentang hikmat, pengertian, pengetahuan. Salomo, kaya kan. Sampai seluruh bangsa raja-raja berikhtiar datang kepada Salomo. Pengen belajar tentang cara pegawainya makan. Cara pegawainya duduk. Cara pegawainya berpakaian. Punya etika tata krama tuh. Gara-gara punya seperti itu raja-raja datang itu gak hanya ongkang-ongkang kaki. Dia bawa emas, kemenyan dan mur jadi raja yang paling kaya loh. Bayangin kalau hidup kita seperti itu. Punya hikmat, pengertian dan pengetahuan. Orang akan cari hidupmu. Simple aja. Belajar tentang masak. Bikin rawon yang enak aja. Jualan rawon. Jualan rawon. Jualan di pinggir. Di gang yang sempit aja. Kalau makananmu enak orang akan cari. Bener apa enggak? Makanya belajar punya hikmat, pengertian, pengetahuan gitu loh. Jangan jadi orang Kristen plonga-plongo, kena masalah plonga-plongo, nelponi gembalanya, tolong doain, tolong tumpangi tangan. Saya udah dengar benar kesaksian ini. Kalau nelpon bukan hanya minta didoain, kasih kesaksian. Pak sikapku kami, bagus. Ini telepon pendeta kasih kesaksian. Aku udah ngalami kemenangan. Aku udah hidupin apa yang Ibu Eli khotbahkan, aku hidupin sekarang ngalami kemenangan. Jangan telepon Ibu Eli, tolong doakan aku masalah pusing suamiku kabur. Loh apa kayak gitu. Kalau dikhotbahin kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah, haus dan lapar. Tapi praktek hidupmu di rumah bawa belur itu gak boleh. Harus ngalami kemenangan, dewasa di dalam Kristus. Belajar punya hikmat, pengertian dan pengetahuan seperti Besaliel dan Aholiab. Tahu Besaliel dan Aholiab ibu-ibu? Siapa itu? Tukang bakso. Loh gak ngerti. Besaliel dan Aholiab tahu siapa dia? Gak ngerti. Belajar Alkitab lagi. Ini orang yang diberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan di zamannya Musa. Pinternya luar biasa. Karena memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Ibu-ibu ini kalau punya hikmat, pengertian dan pengetahuan, pegang bisnis online bisa meledak loh. Pegang skincare aja bisa buat cantik orang dan bisnismu gede. Punya resep soto aja. Surabaya, orang Surabaya semuanya kan doyan makan kan. Kan di Surabaya ini banyak kuliner enak toh. Orang Surabaya doyan makan. Kamu bikin soto enak, dikejar orang. Itu kan dibutuhkan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Yang datangnya dari Tuhan kan. Mau buka usaha bisnis apapun. Ngatur suami, ngatur anak pun kan perlu hikmat, pengertian dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Besaliel dan Aholiab ini diberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan di atas rata-rata. Sehingga orang ini dipakai keahliannya untuk membangun perkakas bait Allah. Sama dengan hidup kita. Hidup kita kan jadi orang-orang yang dipersiapkan untuk membangun tubuh Kristus kan. Di mana engkau ditempatkan jadi berkat di sana. Maka tidak boleh orang Kristen plonga-plongo di gereja nggak ngerti apa-apa. Pulang ibadah mikirin untuk makan apa ya, besok makan apa, nanti makan apa ya, aku udah lapar loh. Aduh aku keringetan ikut bayi pendeta itu teriak lama lagi, kapan namanya, nggak boleh seperti itu. Harus memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Jadi orang Kristen yang pintar katakan saya. Loh kok bengong apa-apa? Katakan saya hari ini menjadi wanita bijak. Yang pria jangan jadi wanita bijak. Yang pria menjadi pria yang penuh hikmat. Loh pria ini hanya beberapa orang gak ngomong. Pak jadi pria yang berhikmat. Pengertian. Diurapin. Powerful. Ibu-ibunya juga harus memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kita lanjut ya. Ini jam berapa ini? Enggak ya. Lama dari Jakarta jauh-jauh ya. Khotbah setengah jam kan gak enak ya. Katakan aku masih pingin dengar khotbah. Yang sebelah sini, aku masih pingin dengar khotbah gitu. Terima kasih ya sekalipun dipaksa ya.
Perhatikan ayat yang ke-12, ini ayat yang luar biasa. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelum ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Setahun toh dirawat, dilulurin, dikasih wangi-wangian, kasih dupa, sampai kulitnya keringat pun juga baunya wangi. Bau Chanel, bau Bulgari, bau YSL, bau apa lagi? Jangan bau kemenyan, nanti kayak dupa. Wangi, harum, seger gitu ya. Rajanya senang. 12 bulan. Kita seumur hidup di sekolahin Tuhan. Lewat proses. Katakan seumur hidup, saya belajar bersama Roh Kudus. Diremukkan, dimatikan daging saya. Supaya dipromosi. Ujungnya, aku diberkati. Nah, tak bilangin diremukkan terus tanpa diberkati nggak semangat nanti. Ujung kita ikut Tuhan itu dipromosi lah, diberkati lah. Hanya awalnya ndak enak. Bu Eli digebukin berapa tahun Bu? Yang lain Ibu Titi, tapi sekarang tambah cantik. Setelah diproses Tuhan, sikapnya baik. Istri saya pun juga diremuin Tuhan. Tiap hari nyanyi lagunya, apa lagumu itu? Saya paling gak demen. Segala persoalanku tanya Yesus. Ganti lagu yang nyembah itu loh. Tanya Yesus segala persoalan yang gua hadapi. Ketika ngadepin masalah nyanyi lagu itu. Terus sampai saya itu pusing. Opo lagu kayak begini nih. Ganti lagu. Percaya kita melihat sesuatu yang ilahi. Justru kalau lagi stres jangan nyanyi yang fokusnya pada diri sendiri, persoalan, masalah. Ada lagi ya, udah tahu nyembah itu kan fokusnya sama Tuhan. Tapi penyembahan lagunya apa tuh? Lagu persoalan, masalah yang kuhadapi. Loh kamu tuh nyembah Tuhan kok fokusmu pada persoalan ya piye karena belajar nyenengin hati Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri. Katakan kalau saya cari Tuhan, fokus saya Tuhan. Bukan masalah saya. Mulai hari ini kalau nyembah Tuhan fokusnya sama Tuhan. Lupain masalahmu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tuh tiba-tiba kita diubah di dalam dimensi alam yang berbeda loh, dalam hadirat Tuhan. Coba nyanyi I just want to praise you. Tak ajarin sedikit. Ini melenceng dari apa yang saya khotbahkan. I just want to praise. Tutup matamu sebentar. Lift my hands and say, tutup matanya. I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. Waktu nyanyi tadi kan lupakan masalahmu. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Terus kamu mulai ingat Tuhan kan? Makanya kalau kena masalah, diem dulu. Serahin ke Tuhan. Haleluya. Lagi semua stres, bingung, kacau. Lagi diremuin, lagi dikasih wangi-wangian. Haleluya. Tiba-tiba kau dibawa ke alam yang berbeda. Haleluya. 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 Tutup matamu sebentar. Haleluya. 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 Stop. Sekarang buka matanya. Waktu kamu tutup mata kamu lupa semuanya kan. Hanya pingin Tuhan kan. Pingin Tuhan, pingin Tuhan, pingin Tuhan terus kan. Kalau lagi ngadepin masalah. Jangan lihat suamimu yang nyebelin itu. Jangan lihat orang lain yang bencekno itu. Kamu lihat Tuhan. Ngomong begini, Tuhan kok kasih wangi-wangian yang sebelah mana ini. Kok lagi lulurin aku di bagian yang mana ini. Yang kelihatan burik-buriknya ini Tuhan. Tuh Tuhan. Nyembah Tuhan saja. Engkau dibawa masuk dalam dimensi kedalaman hati Tuhan setiap hari.
Semakin kau berubah, engkau semakin didapatin menyenangkan hatinya. Kalau kita didapati menyenangkan hatinya, gak minta apa-apa itu Tuhan turutin. Pingin kan seperti itu. Kalau istri itu jadi kesayangan suaminya, gak njaluk apa-apa itu diwehi. Anak, punya anak kan, anak kita ngelihat dia punya kebutuhan, dia gak ngomong apa-apa. Kita perhatikan, kasih kan. Gak ada pun kita berusaha kasih. Bayangin, kita kalau didapatin nyenengin hati Raja yang maha mulia itu, ketika engkau didapati menjadi orang-orang kesayangannya dia. Kalau ada orang nyakitin, dibela Tuhan kan? Dilukain kamu, disakitin suamimu, Tuhan urusin suamimu enggak? Karena kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Ojo buru-buru balas. Iya memang kayak begitu. Gak perlu, relax, enjoy. Senengin hati Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Tangisan ibu-ibu ini, kalau engkau disakitin orang lain, disakitin suami mendekati pasangan, engkau nangis di kaki Tuhan, jerit sama Tuhan. Tangisanmu itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Menjamah orang-orang yang menyakiti hatimu. Bukan Tuhan mau balas, justru Tuhan mau ubahkan dia. Amin. Itu hebatnya, powerfulnya wanita. Wanita itu spesial tau. Makanya disebut dia penolong. Saya ini teledor, parah. Kalau nggak ada dia, kacau. Makan sembarangan sembrono, asam urat saya bisa kambuh, bisa ngesot saya. Dia penolong yang baik. Bersyukur tuh jadi penolong, jadi orang spesial. Katakan saya orang spesial. Lanjut biar cepat selesai. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros dan sebelumnya dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 12 bulan pakai pewangi-wangian kayak piye kayak ini. Dilulurin tiap hari, gosok kukunya, dipedikur, manikur, rambutnya, ubannya dicabutin mungkin. Kulitnya biar mulus, tiba-tiba ada nyamuk pun gak bisa gigit, meleset ya. Wangi ini spesial untuk menghadap Raja tok loh, diperlakukan seperti ini. Bapak Ibu kalau belajar kitab Ester, Bapak Ibu meski tahu di situ ada Raja Ahasiweros melambangkan raja yang maha mulia, sekalipun Ahasiweros enggak seperti raja kita yang maha mulia. Ada Ester itu melambangkan kita. Ada Hegai lambangnya Roh Kudus. Kalau enggak cari khotbah saya tentang Ester, saya khotbah di sana hampir 15 pasal, 15 sesi. Perhatikan, 6 bulan untuk memakai minyak mur. Wangi-wangiannya, seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. Jadi selama 12 bulan itu pakai wangi-wangian terus. Supaya gak bau apek. Wangi-wangian terus. Supaya kelihatan harum kita ini di hadapan Tuhan. Tindakan kita, sikap kita pun didapatin harum. Perbuatan kita pun harum. Kelakuan kita pun harum. Pakai wangi-wangian terus. Terus memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Parfumnya banyak kan. Makeup Shiseido, blush on, macam-macam wanita itu. Wah, parfumnya gak cukup satu, bisa puluhan loh. Jangan pakai minyak kayu putih terus. Nanti masak ya, ngadep suami makanya minyak balsem, minyak kayu putih, suamimu kayak kabur no caranya gitu. Belajar pakai wangi itu loh. Jangan pakai daster bolong-bolong, dandan yang manis buat pasanganmu. Katakan saya harus belajar berdandan yang baik di depan pasangan. Yang punya pasangan loh ya. Kalau nggak pasangan jangan berdandan yang baik buat orang lain, pasangan orang lain. Belajar yang wangi gitu. Jangan ngadep suami pakai balsem, minyak angin, minyak PPO, minyak pingpong. Alas apa kayak gitu. Opo gitu loh. Kalau yang tua-tua, yang udah atas 65 tahun ya boleh toh. Tapi ya paling tidak yang masih muda-muda ini loh. Kalau ngadep suamimu wangi kan suamimu seneng. Wah cinta negeri Rayon Pulau kamu kok wangi ya. Sini deket aku tambah cinta sama kamu ya gitu toh. Sana minggir kamu baru masuk angin ya. Lah apa? Balsem toh iki. Belajar gitu ya.
Pakaian juga yang manis, sikap yang manis. Kita ini kalau pakaian kita rapi, manis dilihat, seneng dilihat toh, enak toh. Jangan pakaian nabrak-nabrak nggak jelas gitu loh. Belajar itu punya estetika, punya etika, punya tata kerama. Wanita itu harus belajar etika dan tata kerama. Tadi saya bilang jangan cuawaan kayak orang nggak punya. Kalau ketawa bisa ketawa di tempat umum bisa wah, apa ya? Terus makan juga sembarang ngomong punya etika tata kerama gitu loh. Belajar sama Salomo. Salomo itu pegawainya, duduknya, makannya diatur begitu rupa. Akhirnya apa? Raja-raja datang. Bahkan Ratu Negeri Seba pun datang. Tidak hanya datang, dia ingin belajar. Orang harus belajar dengan hidup kita. Amin. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya. Untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana. Bayangin. Setelah dikasih wangi-wangian, setelah setahun suruh menghadap raja, terus dites lagi nih. Minta apa saja dikasih. Yang lain mungkin ngelihat berlian gede-gede, pakai telinganya sampai berat begini. Terus pakai kalung, kok sampai kalungnya gede ngelihat emas begini. Lah apa pakai emas? Mungkin pakai sepatu dari kaca yang ada berliannya sampai cicilan jalannya gitu. Di apa saja yang dimintanya dikasih loh. Kan ngetes hati kita tuh. Bayangin kalau Bapak Ibu suruh dikasih Tuhan apa saja yang kamu minta aku berikan. Coba minta apa? Jangan-jangan aku minta 10 triliun jangan-jangan ya. Utangku biar lunas itu. Minta apa? Ini perempuan-perempuan lain kelakuannya berbeda dengan Esther. Esther mungkin dia ngikutin sarannya Hegai. Raja itu. Hegai itu lambang dari Roh Kudus. Nanti pelajarin ya. Dia ngikutin apa kata Hegai. Hegai kan yang ngerti seleranya raja. Terus kamu gak usah pakai cincin yang gede-gede. Gak usah pakai emas banyak-banyak keliling-keliling kayak pamer aja. Kayak toko emas jalan. Pakai liontin yang kecil saja. Pakai baju kesukaan raja. Ini bagus. Pakai giwang yang manis gitu. Gak usah pakai yang gede-gede norak kayak penjual emas gitu. Mana-mana. Tapi pakai, gak usah pakai binggel, tahu gak binggel tuh? Yang itu loh yang emas taruh di kaki tuh. Kayak opo, kayak orang India gitu. Terus mungkin ya, itu perempuan-perempuan ada yang pakai emas itu sampai jalannya begini-begini. Raja, loh kok apa kamu? Pakai sepatunya mahal, emasnya gede-gede, pakai kalungnya gede-gede sampai gak kuat. Ih, ketahuan. Raja kan ngelihat kan, makanya dites kan. Apa saja yang diminta perempuan-perempuan itu dikasih. Ketahuan rakus dan serangannya kan. Tapi Esther ngikutin apa kata Hegai. Bapak Ibu, kalau engkau bisa ngikutin apa yang Roh Kudus mau, engkau didapati menyenangkan hati raja. Setiap hari bergaul dengan Roh Kudus, setiap hari. Bergaul dengan Roh Kudus. Inti dari semua khotbah saya, selain pikul salib sangkal diri, mati daging adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan hati raja kita. Kalau engkau didapati menyenangkan hati raja, apa yang terjadi? Pada waktu petang ia masuk, pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekalian ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Agas, sidar-sidar raja. Penjaga para gundik ia tidak diperkenan masuk lagi menghadap raja. Sekali raja tolak dia nggak boleh masuk lagi. Kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Perhatikan ayat yang ke-15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkatnya Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia menghendaki sesuatu, ia tidak menghendaki sesuatu. Esther nggak pingin opo-opo, dia pingin nyenangin hati raja. Tidak heran, jadi orang biasa-biasa, anak yatim piatu diangkat menjadi seorang ratu. Bayangin kalau Esther jadi ratu, berarti dia miliki kekuasaannya. Separuh miliknya raja itu jadi miliknya Esther nggak? Dengerin baik-baik. Ibu-ibu ini punya pengaruh yang luar biasa. Makanya kalau bapaknya sayangnya nggak ada. Kalau deal bisnis dan partner bisnismu ngajak istrinya, yang perlu disenengin itu adalah istrinya. Dilayani dengan baik. Karena keputusan suami bisa berubah di ranjang di tempat tidur. Karena bisikan istrinya. Karena istri punya pengaruh yang gede. Katakan amin.
Kata-katamu punya pengaruh dan otoritas. Mau pengaruhin suamimu ke arah mana? Betul Pak? Dan istri punya kepekaan yang berbeda loh. Semakin kotak-kotakan Tuhan, kau memiliki kepekaan yang berbeda loh. Sayang, cinta negeri, ngomong sama suamimu begini. Jangan deal bisnis sama dia. Dia kok kelihatannya punya niat jahat. Punya kan? Intuisi. Punya suara hati. Punya kepekaan yang berbeda. Istri salah itu punya kepekaan. Hati-hati loh kamu sama orang ini. Kamu nanti ditipu. Beneran terjadi loh. Makanya bersyukur punya pengaruh. Katakan saya. Loh, bentar lagi selesai. Katakan saya bersyukur. Jadi wanita punya pengaruh, punya otoritas, punya kuasa mempengaruhi orang di sekitar saya kepada Kristus. Kata-kata istri-istri para wanita itu punya pengaruh. Tergantung mulai hari ini kamu ngomong apa. Bayangin Esther jadi ratu. Raja mau ngambil keputusan apapun. Esther layani, ngobrol di tempat tidur. Raja, jangan ini. Nurut nggak? Nurut apa nggak? Esther ini punya pengaruh nih. Makanya mulutnya harus dipakai ngomong kebenaran firman Tuhan. Jangan ngomel terus. Karena kebanyakan perempuan punya kelebihan kata-kata. Kelebihan kata-kata itu bukan untuk ngomong yang jelek. Sekarang mulai ngomong kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah ini udah 1 jam lebih. Ntar lagi selesai ya. Perhatikan ya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apa-apa selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida raja-raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ini dapat favor of God dan favor of man. Deket ibu ini kok aku tenang ya. Harusnya seperti Esther. Kita adalah Esther akhir zaman. Amin. Orang dekat dengan kita dapat kasih sayang. Orang bisa nyayangin. Kita tuh butuh favor of God dan favor of man. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, kita pasti akan didapatin menjadi orang kesayangan orang-orang di sekitar hidupmu. Tapi kalau hidupmu bencana, ngeselin karena kelakuanmu buruk dan rusak dan ngawur, hari ini belum bertobat. Amen. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros di dalam istananya pada bulan ke-10, yakni bulan Tebet. Pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak darah yang lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu Gantiwasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda memenitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta menganugerahkan anugerah sebagaimana layak sebagai raja. Gara-gara Esther didapati menjadi orang kesayangannya raja, diangkat jadi ratu menggantikan Wasti. Tahu gak dampaknya apa? Sampai dibebasin pajak. Powerful. Kau ingin dapat perkenanan Tuhan? Belajar nyenengin hati Tuhan. Dengan sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Kelakuanmu. Amin. Jam piro ya? Jam 12. 1 menit lagi ya. Masih pingin dengar toh? Katakan pingin gitu. Oh, orang haus di sebelah sini. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini, loh, aku yang ngomong, dengerin. Terlalu semangat sebelah sini. Sebelah sini semangat apa enggak ini? Oh, luar biasa ini. Dengerin baik-baik ya. Mulai hari ini, perhatikan sikap tindakanmu, kelakuanmu, tutur katamu, perbuatanmu. Kalau tidak menyenangkan Tuhan dan menyakitin hati Tuhan, belajar berubah. Berubah. Kita itu kan banyak hal yang buruk di dalam diri kita kan. Saya pun masih banyak kelemahan dan kekurangan. Saya belajar berubah. Karena saya kejar pengen nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Tuhan tuh disenangkan karena kita persembahkan tubuh ini jadi korban. Persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Persembahan yang hidup, dulu jadi persembahan kan harus dimatikan dulu kan. Gak mungkin tuh potong kerbau masih hidup dipanggang itu, gak mungkin kan. Harus dimatikan loh. Dan matinya lewat proses loh.
Kita ini diproses lewat kejadian, persoalan atau apapun tuh belajar. Reaksimu harus benar dalam setiap masalah dan persoalan. Kalau reaksimu salah, kamu gagal. Kalau kamu gagal, kamu akan ngulang lagi, nggak lulus, nggak akan naik level. Kalau ngadapin orang yang apapun yang jelek bencek siapa yang sering kali ketemu dengan orang yang ngeselin? Selalu kan. Karena selalu ada orang-orang di sekitar kita, ada yang baiknya luar biasa, ada yang bencek luar biasa. Kalau ketemu orang yang bencek luar biasa, reaksi kita biasanya pertama kali ngapain? Hah, dialah, males aku. Dia ada di sana, kita melipir dulu, males. Sekarang kalau ketemu orang kayak begitu, samperin. Ngomong dalam hatimu, ngomong gini, Tuhan, engkau tuh sebenarnya mau apa sih dalam hatiku? Jangan disalahin orang itu. Tuhan kau mau apa ya? Pasti ada yang kau kerjakan dalam hatiku. Pasti kau kasih wangi-wangian ini. Karena ada bau apek di dalam diriku nih. Amin. Kau pasti pingin aku kelihatan wangi, harum, luar biasa. Karena engkau pasti siapkan aku sesuatu yang ilahi. Esther itu orang biasa-biasa. Karena memiliki sikap, kelakuan, tindakan yang berbeda. Bisa menyenangkan raja menjadi seorang ratu. Orang yang berkuasa. Bahkan keputusannya nanti baca di pasal berikutnya. Orang-orang Yahudi mau dibinasakan. Tapi karena Esther bisa meluluhkan hati raja. Justru dibebaskan. Gara-gara sikapmu yang manis-manis, pala cantik-cantik ini, gak ada yang jelek di sini, wangi-wangi semua ini. Yang di sini sekalipun umur 60 tahun kelihatan seger-seger ini. Luar biasa cantiknya. Ini adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan jadi berkat. Minimal buat cucumu kasih contoh yang baik. Jangan ngomel sama cucu, jangan gerutu, jangan diomel-omelin terus. Belajar didoain, diberkati. Hari ini ada orang Esther akhir zaman yang menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau didapati menyenangkan hati Tuhan, minta opo ae diwe. Tutup Alkitabmu, kita selesai. Diberkati apa enggak? Katakan, apalagi ambil minum di belakang sendiri ya. Ayo, kita bangkit berdiri. Ku berbahagia, tinggian ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dancing my soul, my Savior God to thee. Dancing, sing my soul, my Savior God to thee. Great thou art, dancing my soul, my Savior God to thee.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Saya mau berdoa buat ibu-ibu. Tutup matamu. Roh Kudus, Engkau hadir dalam ruangan ini. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman ini jadi kehidupan. Jamah setiap orang dalam ruangan ini sebelum selesai ibadah ini Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Haleluya. 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 Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Aku berdoa, Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, hadir dalam ruangan ini Tuhan. Jamah sekarang dengan kuasa-Mu. Mengalir lebih kuat Rabbani. In Jesus name. In Jesus name. Maka Rabah Sekono Moto. Kami percaya hadirat-Mu tetap menyertai orang-orang dalam ruangan ini. Sekalipun mereka pergi, kemanapun mereka berjalan, kemanapun mereka melangkah, bekerja, melakukan aktivitas apapun juga.
Tuhan sertai, jagai, lindungi, proteksi. Bawa terus mengalami perjalanan yang mempermuliakan nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang memulia. Kami berdoa semuanya untuk kemuliaan Raja kami yang memulia. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Sekali lagi yang kenceng. God bless you.